orang Bapak berdua bisa diskusi ya Pak ya. Oke, saya ayo sini Pak Kace, ayo sini. Mari berdoa dulu. Bang Rudi stay aja dulu di belakang. Nanti habis gua appetizer dengan Pak Kace ini, Bang Rudi main course gua. ayo. Oke ya, Pak Kace bisa ya diskusi Pak? Mau Pak? Halo Pak Kace. Boleh. Oke. Silakan Pak, silakan. Ya. Yo, Oke. Pak Kace gimana tadi? Gimana awalnya tadi? Ini ya, nggak ada nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran gitu ya? Iya benar. Nah, kalau misalnya ada nama Muhammad aja cukup nggak untuk persyaratan Pak Kace atau harus lengkap? Harus lengkap karena nama Muhammad itu banyak, bukan satu orang. Jadi untuk memastikan bahwa benar-benar Muhammad. Iya, Muhammad bin Abdullah, salah satunya yang di zaman Muhammad itu siapa kira-kira pembandingnya? Iya gini. Sekarang gue pakai counter argumen. Tunjukin nama Muhammad selain Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad. Karena pada Zulkifli mengatakan ke saya bahwa pada saat itu tidak ada nama lain selain Muhammad gitu. Jadi yang pertama mendapat nama itu Muhammad. Nah, saya mau tanya dasarnya dari mana, ayatnya dari mana bisa tahu seperti itu? Karena apakah ada ayatnya? Tidak ada ayatnya, dalilnya? Tidak ada literasinya bahwa ada nama Muhammad selain Nabi Muhammad. Sama seperti Mose Rabbeinu di dalam Torah. Tidak ada nama selain Mose Rabbeinu di zaman Musa. Tapi kalau Yesus itu pasaran namanya. Yasu banyak banget di zamannya Romawi gitu loh. Itu yang pakai dia bisa tahu bahwa iya, justru yang jadi pertanyaan, dasarnya dari mana bisa mengatakan pada saat itu benar-benar tidak ada nama Muhammad gitu. Ya, sementara semua lanjut. Berarti tidak bisa dijelaskan itu ya, tidak adanya Muhammad bin Abdullah di Al-Quran itu tidak dianggap penting ya. Iya, begitu maksudnya Pak. Bin Abdullah itu tidak dianggap penting karena yang satu yang Muhammad yang ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul ya Muhammad ibn Abdullah, anaknya ibunda Aminah, begitu. Dan nama Muhammad sudah disebutkan 4 kali, 3 kali nama Muhammad, lalu 1 nama Ahmad, begitu. Dan itu udah cukup bagi kami. Baik, baik, oke, cukup ya. Tapi bagi saya begini, karena di kitab lain disebutkan, di hadis misalkan Muhammad SAW ada, Muhammad bin Abdullah di hadis ada. Kenapa di Al-Quran tidak dituliskan itu? Ya karena dengan nama Muhammad saja sudah cukup Pak Aceh. Kenapa nuntut lebih gitu? Enggak. Jadi gini, bukan nuntut lebih ya. Jadi keakurasian nama Muhammad itu sebagai utusan Allah. Jadi bagaimana anak cucu saya ini bisa mengenal Muhammad bin Abdullah kalau tidak ada secara tersurat di dalam kitab suci. Gitu. Kalau Isa kan di Al-Quran dijelaskan. Dari sebelum lahir ke dunia sudah dinubuatkan. Isa nih. Terus ketika sudah lahir juga jelas. Isa bin Maryam. Begitu. Terus statusnya Isa itu utusan Allah jelas. Terus statusnya Isa juga punya gelar tokoh terkemuka dunia akhirat juga jelas. Ya. Nah, Muhammad bin Abdullah kan tidak jelas anak siapa, statusnya apa, di Alkitab nggak dijelaskan. Di Al-Quran nggak dijelaskan. Ya, tidak ada nama Isa bin Abdullah seorang raja atau seorang imam, kan tidak dijelaskan di situ. Hanya Muhammad aja. Muhammad bukan bapak-bapak dari kamu. Muhammad Rasulullah. Ketika muncul nama Muhammad Rasulullah itu tentu harus ada dasar sebelumnya. Kejadiannya seperti apa. Sementara yang saya dengar Muhammad bin Abdullah itu mengaku menjadi Rasul itu setelah umur 40 tahun. Nah sebelum 40 tahun tuh bagaimana gitu. Ya, bukan. Entah dia. Iya.
Ini Pak Kade. Heeh. Pak Kade yang namanya Truni, pewahyuan itu halo. nggak ada yang Truni. dari zaman bayi nggak ada Pak Kade. Pasti Truni, udah dewasa Truni. semua yang Halo. namanya nabi-nabi. Ya, Slayer, gimana? Slayer. Baik. Slayer, sebentar, Ya. sebentar. Saya Siap, mau siap. tanya, kenapa tidak merujuk kepada Ahmad aja? Apakah zaman itu nama Ahmad tidak ada banyak? Ya tunjukin aja yang nama Ahmad itu kan panggilan dari Muhammad begitu loh. Salah Enggak, satu maksud dari saya, nama Muhammad. Salah satu. Orang lain ada Ya. nggak nama Ahmad pada zaman itu? Coba aja buktikan kalau misalnya ada nama Muhammad. Bukan Muhammad, Ahmad dong. Saya Dan nanya Ahmad, Ahmad. ya kalau misalnya ada Ahmad juga silakan dibawakan literasinya. Ya tak Kan mungkin lah aku patokan- sensus. Orang sensus zaman itu tidak ada Ahmad. Ya, Gimana ya sih? itu. Ya itu gitu makanya ini apa namanya ini kan yang membawa klaim awal ini Pak Aceh bahwa tidak ada nama kenapa hanya Muhammad Ibn Abdullah, bagaimana kalau bisa tertukar dengan nama Muhammad yang lainnya. Sebentar. Nah silakan Di mana? bawakan gitu kalau misalnya memang ada sebentar. nama Muhammad yang lainnya di zaman Gelar Rasulullah gitu. sebentar. Soalnya, Gelar Nabi ya. Muhammad menjadi Ahmad itu di mana itu tertulis? Di Al-Quran Itu ada di nggak? hadis Oh, ada 5 kan nama kalau- nama kalau Rasulullah kan Ada Kalau hadis kan di sudah Quran. menjadi Nabi. Berarti klaim. Kalau hadis sudah menjadi nabi. Iya, kan keluar hadis setelah jadi Nabi. Berarti klaim pribadi. Semua nabi ya klaim pribadi, datangnya gimana sih Bang Rudi? Nggak ada nabi yang dilantik oleh manusia. Bukan dilantik, tetapi kan ada dinubuatkan. Ada namanya akan datang namanya Ahmad. Kalau di Bible misalnya dibilang Ahmad ya Ahmad. Kalaupun berubah nama dijelaskan. Contoh Yesus Immanuel. Ketika Yesus datang dibilang namanya Yesus. Nah Ahmad itu gelar Ahmad itu adalah Nabi Muhammad di mana dijelaskan. Kamu bilang di hadis. Hadis itu ada. Bukan siapa yang bilang gelar? Nggak ada yang bilang gelar. Muhammad itu nama. Nama lain kamu bilang, nama lain kan? Itu kan Ahmad tadi bilangnya. Nama Muhammad itu, Nabi Muhammad itu di akte kelahirannya apa? Katakanlah akte kelahiran Ahmad atau Muhammad? Muhammad. Nah, Kan Muhammad. dari Abdul Muthalib aja namanya Ya. Muhammad kan itu kakeknya yang ngasih. Sementara di Al-Quran namanya Ahmad. Enggak, ada juga Muhammad. Jadi disebut 4 kali, 3 Muhammad, 1 Ahmad. Di Al-Quran Nabi Isa mengatakan Ahmad. Kan nubuatan itu dari Nabi Isa. Nah, kalau ada perubahan nama, maka ada Allah berfirman. Ahmad inilah Muhammad. Contoh Yesus. Di Yesaya dikatakan Immanuel. Ketika datang dibilang beri namanya Yesus. Karena Tuhan beserta kita. Sama artinya Immanuel. Ada nggak seperti itu? Enggak. Siapa namanya? Yesaya ya? Yesaya atau Yeskiel yang dipanggil tuh? Yang nubuatin itu. Yesaya. Yesaya ya. Nah di Yesaya 8 ayat 8 aja disebut Immanuel Yesaya itu. Iya, Jadi bukan Immanuel. sebuah nama yang eksklusif. Makanya ketika Yesus datang disebutkan Yesus. Nah, sekarang itu Ahmad dikatakan Isa. Nah, setelah Nabi Muhammad diangkat Nabi, ada nggak dibilang Ahmad itu adalah Muhammad. Hai Muhammad, kata Allah kepadanya. Ada nggak? Atau Nggak ada malaikat kalau mengatakan, ya nggak sudah, ada kalau nggak ada. yang Bang Rudi inginkan seperti itu. Ahmad itu adalah Muhammad enggak. Tapi Nah, Allah Azza wa sekarang- Jalla tahu utusannya itu Muhammad dan Kan mempunyai tidak nama Allah yang lain datang. Ahmad gitu loh. Yang datang kan bukan Allah, tapi Jibril. Nah, sekarang Jibril cuma mursal, dia bawa firmannya Allah. Tetap aja Allah yang Allah pertama tahu. menurutmu Allah punya suara nggak? Punya firman nggak? Punya. Wah, ini satu baru. Iya, punya. Punya. Mengapa tidak Punya, pernah punya. berfirman ke dalam dunia atau tidak berfirman kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah menerima firman langsung. Tidak ada itu penerima firman. Begini, yang ada adalah yang ada adalah Allah berfirman kepada malaikat menaruh di hati Nabi Muhammad. Kan itu yang terjadi. Jadi tidak Ya. pernah Nabi Muhammad menerima firman langsung. Melainkan ucapan Jibril. Paham ya? Pernah menerima Bedakan langsung dia waktu di Isra Mi'raj. Waktu di Isra Mi'raj kan menerima langsung itu. Isra Mi'raj. Oke, kamu percaya Isra Mi'raj itu ya? Ya iyalah iman kami gimana sih Bang Dwi? Tapi dibuat di Al-Quran jaraknya 1000 tahun loh. Kalau naik ke Ars. 1000 tahun manusia. Kapan itu terjadi? Kalau malam itu terjadi artinya ketika Nabi Muhammad turun. Itu udah tahun 1610. Gimana sih hitungan waktu nggak paham?
Itu yang waktu 1000, Oke, Bang yang Rudi. waktu apa? Ya, silakan, Pak. Kak Bang Selayar, saya mau tanya. Yes. Bang Selayar, saya mau Yes. tanya ke Anda ya. Yang menjelaskan Muhammad itu orang Quraisy, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Qusay bin Kilab bin Kinana bin Ka'ab bin Lu'ay bin Gulab. Itu kita sampai Ismail sampai Adam. Nah, ya, kenapa ini tidak dimuat di Al-Qur'an gitu? Kenapa nggak dimuat di Al-Qur'an? Begini. Apa maksudnya? Gini. Soalnya Al-Qur'an ini kan hanya untuk firman Allah, kalamullah gitu. Kalau misalnya disandingkan dengan perkataan manusia itu apa ya, gimana ya, jadinya nggak suci gitu, nggak kodes, nggak kudus. Makanya mesti dibedain gitu. Jadi bisa dimengerti mana yang kitab suci, mana yang kitab wartawan. Nah, kayak gitu Pak MKC. Sebentar Trim Makanya saya. harus ada berarti jelas. Berarti jelas gitu. Islam ini aturan hukumnya bukan menggunakan kitab suci. Jelas ya, Anda sendiri yang mengatakan sekarang terbuka. Berarti Islam ini tidak mengikuti kitab suci, karena di kitab suci tidak ada nama Muhammad bin Abdullah, sementara di kitab lain ada sampai Adnan, dan nama Aminah juga ada. Di Al-Quran nggak ada nama Aminah. Iya, karena jelas ya. Kitab Al-Quran itu ini ringkas mengenai hukum-hukum dan begini Allah gitu loh, bukan mengenai biografi kemanusiaan gitu loh Pak MKC. Enggak, jadi Al-Quran ini tidak boleh dicampur adukan dengan karangan manusia. Nggak boleh diganti ya, karena sudah. Jangan disatuin sama karangan manusia, jangan. Apalagi cuma karangan gitu, according to Matthew, according to Markus, nggak boleh. Nggak boleh, itu jelek. Itu dia. Jangan menambahi firman Tuhan. Itu dia, Kenapa yang dilakukan seperti rukun Islam? Kan rukun Islam juga tidak ada di Al-Quran. Ada ayatnya. Enggak ada, silakan tunjukkan. Ada ayatnya. Ya. Ayat ada. Mau apa? Iman kepada ini. Iman kepada Rasulullah. Rukun Islam. Yang 5 itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nggak ada di Al-Quran. Adanya hajinya ada, sholatnya ada. Cuman 2 kalimat syahadat ini yang nggak ada. Di Al-Quran nggak ada 2 kalimat syahadat. 1 juta saya bayar ayatnya kalau ada 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bener. 1 juta saya bayar kalau tunjukin ayatnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah langsung gitu loh. 2 kalimat syahadat dalam 1 barisan. Tapi kalau acak-acakan nggak bisa, batal. Ya, kalau 1 ayat. Kalau ngaco mah sama aja dengan ini. Jadi ngaco, di Al-Quran tidak ada. Kenapa? Ya, lanjut dulu. Bagaimana nggak berantakan? Muhammad bin Abdullah di Al-Quran nggak ada, sementara di kitab lain ada gitu. Nah, itu yang kata saya berantakan. Jadi umat Islam ini banyak mengambil dari lari-lari. Ketika tidak menemukan di Al-Quran, dia lari ke kitab lain, gitu, seperti hadis. Nah, inilah yang membuat orang bingung. Karena tidak ada 2 kalimat syahadat di Al-Quran, yakin. Karena 2 kalimat syahadat itu persaksiannya orang yang mau masuk Islam, bukan orang yang mau masuk surga. Begitu. Di Al-Quran tidak ada. Ya, oke. Lama banget. Udah Pak MKC siap ya? Begini Pak MKC, mengenai syahadat ini, Muhammad itu adalah Rasul terakhir. Beriman kepada Rasul terakhir adalah vital bagi Islam. Beriman pada Rasul terakhir, gitu ya. Ayatnya di share screen bisa. Ayatnya coba tunjukkan. Share screen, monggo, share screen. Karena ini penting sekali loh ini. Mesti ini dulu dong. Sama dengan silsilah tadi memang harus difirmankan. Karena itu kan sudah kejadiannya lama nggak ada yang melihat. Maka harus difirmankan. Tapi tak ada difirman. Soal yang... Bentar dulu. Soal yang... Wait. Share screen.
soal yang baru ini gue jawab dulu yang ini. Soal ini kalian Tritunggal Cabang Melayu kagak mengerti mengenai oral tradisi. Kan nama Valen udah dijelasin tuh. Nama Muslim itu udah dijelasin. Enggak ke situ. Kita bicara ke situlah. Enggak ada ke situ. Makanya kalian bicara dulu mana? Kebingungan dengan sejarahan gitu loh. Mana dulu apanya, kasih ayatnya dong. Jangan gitu dong. Kan gampang. Makanya jangan tanya dulu yang lain. Jangan nanti hanya saya yang tinggal di bumi ini yang percaya Al-Qur'an kitab suci paling lengkap. Amin. Malu saya sama Pak KC nanti. Silakan tunjukkan ayatnya. Share screen aja ya, nanti saya apakan tampil. Yeah. Bang Rudi, saya mau nanya nih, bagaimana cara share screen? Saya kan belum ngerti nih. Caranya Pak di layar Bapak itu ada menu di bawah itu kan namanya mute, stop cam, mic, share screen. Pilih aja share screen. Pak KC sudah pakai laptop? Pakai HP. Oh, HP. Ada kan share screen kan? Diklik aja share screen itu. Di sini ada mic, ada cam, ada cam mic. Yang mana tuh? Ali Imran. Sampingnya satu lagi share screen. Ali Imran 144. Tunggu, kamu nggak bisa aku bukakan ya sebentar. Ali Imran 144 tidak Ali Imran 144 itu tidak menunjukkan bahwa Muhammad bin Abdullah, hanya Muhammad saja di situ. Ya terus kenapa kan Pak Kasih sendiri nggak mampu Muhammad yang lain. Tapi di kitab lain nih, di kitab lain ada Muhammad bin Abdullah orang Quraisy jelas nih di kitab apa? Di kitab kecil ya, kitab Sapina ada. Terus di hadis ada. Kenapa? Ali Imran berapa? Gini Pak MKC. 144. Ali Imran 144. Ali Imran 144 itu nih saya tahu soalnya ada Quran di saya kan. Jadi Ali Imran 144 itu kalau misalnya nama dalam orang-orang Semitik itu disebarkan kepada orang tuanya. Itu yang kalian nggak ngerti. Ini Ali Imran. Saya bacakan. Sebentar, saya bacakan. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu. Iya, jelas. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang maka tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Terus. Ya. Nah, ini tidak menjawab pertanyaan kan? Kan yang dipertanyakan ini di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah tertulis. Ya, betul. Ya, tapi kalau Pak Selayar menjawab di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah tertulis, kalau jawabnya di kitab Sapina, saya percaya. Tapi di Al-Quran jelas nggak ada. Karena Muhammad bin Abdullah itu hanya seorang raja di Madinah. Bukan utusan Allah. Dia mengaku Nabi itu setelah kawin dengan Khadijah. Dia umur 4. Terus ini ke Muhammad yang mana? Firman ini turun ke Muhammad yang mana? Coba tunjukin. Berarti tunjukin data sebaliknya kalau gitu. Jangan asumsi. Muhammad kece. Muhammad kece. Nah, mampu nggak nih? Tunjukin. Dengerin dulu, jangan dipotong. Iya, maksudnya di Al-Quran ini Muhammad yang mana? Karena tidak ada bin Abdullahnya. Jadi yang diperdebatkan ini kan Muhammad bin Abdullah. Enggak, Pak MKC benar ya. Kosong dan asumsi. Pak MKC mesti bawa data lagi bahwa ini. Iya, saya kan menunjukkan ayatnya loh. Yang Anda baca itu Al-Imran 144 itu hafal saya di luar kepala itu. Paham. Jadi jangan bilang asumsi. Kalau gitu Muhammad siapa? Jangan diasumsiin. Justru saya pertanyakan Muhammad siapa yang di Al-Quran itu. Karena tidak ada binnya. Tidak ada binnya. Sementara di kitab kuning ada bin Abdullah orang Quraisy jelas dirinci di sini. Sampai kakeknya ada, ibunya ada. Kenapa di Al-Quran tidak tertulis? Itu karena budaya Semitik begitu, Pak MKC. Kalau paham gitu loh. Nggak ada karena budaya di situ. Tidak ada di situ karena budaya. Harus tunjukin ayatnya. Anda itu berdasarkan apa? Jangan Anda menjawab berdasarkan asumsi Anda sendiri. Tapi Anda harus tunjukin ayatnya. Kalau memang itu berdasarkan budaya.
Ini Muhammad Sebentar. siapa kalau gitu di dalam Al-Quran Truni, sebentar. Justru yang saya tanyakan itu, Nah, Kok dibalikin Pak. ke Islam? Ini Sebentar, Pak sebentar, NKC sebentar. yang Sebentar Pak KC. Jadi begini, kalau Nabi Isa jelas dikatakan Isa bin Maryam, artinya tidak bisa kayak Isa-Isa lain. Ya. Nah, sekarang tidak bisa karena anak Maryam. Keinginan Pak KC Muhammad bin apa tadi Pak? Muhammad bin Abdullah. Bin Abdullah. Ah itu coba. Bin Abdullah. Ya. Nah, sekarang gini ya. Udah ya. Nah, sekarang gini, enggak semua nabi ada bin-binnya. Coba cek Noah. Bukan begitu jawaban. Bukan ke arah situ. Muhammad di Al-Quran ini Muhammad siapa? Jadi pertanyaan kan. Terus betulkah dia bisa meyakini dia orang Mekah itu dari mana asal usulnya? Saya tahu Yesus dari Nazaret itu karena tertulis di Alkitab gitu loh. Nah sekarang saya harus tahu Muhammad bin Abdullah dari siapa? Apakah harus dengerin dongeng para ulama? Musa dari Mesir itu tahu dari mana? Ya itu kan tertulis di Alkitab. Ya, apakah benar dia dari Mesir atau dari Yahudi? Ya makanya Muhammad yang mana yang tertulis di Al-Quran ini. Jadi Anda jangan pengen menang tapi pembenaran. Iya, maka saya tanya Muhammad siapa. Asumsi, tapi nggak bisa membawakan bukti. Enggak, bukan asumsi ini ayat. Ya, maka saya bilang di kitab lain ada nama Muhammad bin Abdullah. Ya, jangan perhatikan dulu loh. Anda itu harus nyambung. Kalau jawaban mesti nyambung. Muhammad bin Abdullah itu mengarah. Kalau ditanya Muhammad bin Abdullah, tunjukin ayatnya. Kalau saya berani tunjukin loh. Muhammad bin Abdullah itu saya berani tunjukin. Nih, Muhammad bin Abdullah nih dari kitab kuning nih, ya. Lihat Anda ya. Siapa Muhammad bin Abdullah? Ini Muhammad bin Abdullah itu siapa? Kenapa masih nanya Muhammad bin Abdullah? Iya, gue tanya siapa. Ini kan Muhammad bin Abdullah yang dibanggakan Rasulullah itu. Muhammad orang Melayu gitu, yang Muhammad orang Melayu bukan? Atau Muhammad yang lahir di tahun 500? Sebentar lu. Kok jadi Slayer? Tadi Slayer bilang Muhammad hanya satu. Kok sekarang jadi menghina diri sendiri? Ya gini, soalnya Pak MKC mempermalukan Muhammad dengan diri sendiri gitu loh. Dengan asumsi kosong. Kan bingung Pak MKC ini. Itu enggak asumsi kosong karena ada tertulis. Asumsi kosong lah, enggak bisa membawain bukti ada Muhammad yang lain. Lah itu kitab kuning di bawahnya. Hanya satu, yaitu Muhammad bin Abdullah mengarah kemana, Bang Rudi? Pasti mengarah ke Muhammad yang dalam Al-Quran. Karena hanya ada satu Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Coba buktikan. Muhammad bin Abdullah. Ya, begini. Tadi katanya Muhammad bin Abdullah itu nabi terakhir. Ada nggak Muhammad bin Khobar? Kan nih, Muhammad nabi terakhir. Ini Muhammad nabi terakhir nih. Muhammad bin Abdullah itu nabi terakhir nih. Nih tertulis nih. Ya. Nah, iya kan. Muhammad ala Sayyidina Muhammad Khotamin Nabiyyin. Nabi Muhammad Khotamin Nabiyyin. Ini nih ayatnya nih. Udah sekak mati sekarang, ini ditunjukin barang bukti. Jadi kebohongan tuh udah nggak bisa dibela-bela. Muhammad Khotamin Nabiyyin sekarang itu udah cocok sama Ali Imran ayat 144. Sebentar. Kagak. Nabiin kan? Ya. Sekarang Truni Slayer sebentar. Kedua-duanya sebentar kedua-duanya. Sekarang yang paling Sekarang yang paling penting karena berhadiah 1 juta, tolong kamu tunjukkan 2 kalimat syahadat itu. Kasih ayatnya, share screen, saya tampilkan. Silakan. Oke. Muhammad Rasulullah ya, Tapi kalau 2 kalimat syahadat tunjukin. Kalau tidak bisa kalau terpisah 2 kalimat syahadat. Langsung. Nah, kalau tidak bisa bayar, Anda bayar 2 juta ke saya, ya. Kalau nggak bayar 2 juta, baptis kamu. Ya nggak apa-apa, nggak bayar 2 juta tapi baptis, terima Yesus. Gampang kan? Nggak mau. Ini kan musabako. Ayo. Musabako ini tidak berani membayar 2 juta, Anda baptis nggak masalah, gratis. Yang penting jadi murid Yesus, saya rela. Ya, mau siap. Orang kita percaya Yesus.
Dan kita menyembah Oh, Allah gitu. gitu loh. Kayak gitu. Bagaimana? Nggak ada Bagaimana susah. percaya Yesus menyembah Allah? Dua kalimat Kita tadi percaya dulu Yesus. cari. Jangan melebar dulu. Dua kalimat syahadat itu dulu cari. Makanya jangan Karena itu sangat penting. Gimana? Jangan buka-buka topik dulu. Oke, Ya, di surat ya. apa ayat Kita tunggu, berapa? Kita tunggu Pak Kace, kita tunggu. Diam aja dulu kita. Iya. Ayo, Biar aja kita dulu tunggu. mencari. Muhammad Kace siap transfer soalnya kalau memang ketemu. Minum dulu Pak Kace, minum dulu, minum. Jadi jangan sampai, iya minum. Jangan sampai dari karangan. Saya minta dari Quran nih. Kalau dari Nah, kitab kita lihat. karangan nggak jadi. Ini mantap, ini satu tantangan yang apa ya, yang saya apakan dulu ya. Kawan, Pak, diam dulu Pak Kace ya, diam terus nih. Kalau belum dapat apanya ayatnya, saya buat kata pengantar dulu. Ini satu diskusi yang mantap ini ya kawan-kawan ya. Diskusinya ini Iya, luar perlu biasa. harus ada fakta dan data, ya kan? Tidak boleh hanya omong-omong kosong. Contoh, kalau di Kristen dibilang Yesus adalah Tuhan, mana ayatnya dikasih? Ini loh ayatnya. Yesus begini-begini, ini loh ayatnya. Yesus ini. Sekarang kita harap si Trunis layar bisa seperti itu. Ini sangat penting karena untuk mengikut, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala itu harus menyebut nama Nabi Muhammad. Itulah dua kalimat syahadat. Padahal di Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 dikatakan tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang tergantung. Semua tergantung kepada Allah. Faktanya, saya pernah berdiskusi sama Ustadz, kalau tidak dalam mengucapkan untuk menjadi Islam, harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau satu tidak sah, artinya ada saling ketergantungan. Ya? Kalau satu tidak sah, dia bukan Islam katanya. Membukakan, mencingkapkan yang tersembunyi. Ajaiblah Tuhan Yesus. Ajaiblah Tuhan Yesus. Trinus layar, terbukakah engkau dalam nama Yesus? Karena kitab kuning itu karangan Syekh Nawawi, bukan firman Tuhan. Jika engkau berpedoman kepada ini, yakin tidak akan berani mematahkan dalilnya Pak Kace. Ya, Pak Kace udah sampai ke Quran. Jadi kitab kuning ini kitab tingkatan SD, ya, paling dasar banget. Jadi kalau mau menyerang yang sudah ke Al-Quran, ya harus paham Quran dulu gitu. Itu Ali Imran dibuka tuh dari 130 sampai 144 tuh. 130 sampai 144. kok banyak kali? Dia artinya satu baris saja lah. Kalau satu baris dua kalimat syahadat minta, nggak ada. Tapi kalau misalnya sederet itu ketemu satu tuh. baris, nah udah sadar. Kan ya, saya butuh pernyataan dari mulut Anda bahwa itu tidak ada di Al-Quran. Sudah, baptis ya. Siap baptis ya. Tertulis gitu loh Pak MKC. Kalau beriman kepada Allah dan ya kalau memang tertulis, tolong ditunjukkan gitu. Memang tertulis. Ya kalau beriman kepada Allah, kalau misalnya Pak KC ditunjukin nih, tapi ternyata tidak sesuai dengan kalimat yang Pak KC mau, nanti Pak KC ngeles lagi gitu. Seperti Rasulullah adalah khataman Nabi. Enggak. Ya seperti Rasulullah kan nyimpang dari konteks pertanyaannya, tunjukkan ayatnya Muhammad bin Abdullah. Itu konteks pertanyaannya. Jadi harus jawabnya juga sesuai dengan itu, jangan seenaknya sendiri, jangan asal menjawab, supaya yang orang melihat, supaya orang setiap yang melihat dan mendengar YouTube ini, khataman Nabiyin enggak? Ya, khataman Nabiyin itu berarti Muhammad ini bukan Muhammad yang memiliki Al-Quran. Ternyata yang nabinya Al-Quran itu Isa Al-Masih yang lengkap. Ya, kalau dalam Quran Pak MKC jangan ngelak lagi, Pak MKC bahwa klaim kosong gitu. Khataman Nabiyin udah dikonfirmasi di Ali Imran 144. Jadi khataman Nabiyin ini tertulis di dalam kitab kuning ya. Tapi dua kalimat syahadat juga tidak ada. Dua kalimat. Ali Imran 144 apa bacaannya tadi dilihatin?
tidak, Al Imran ayat 44 itu kan bukan menyatakan bahwa dia Muhammad bin Abdullah. Nggak ada binnya di situ. Jadi jangan, memang ada jangan, dua Muhammad yang menutup, jangan bohongin saya. Itu dilihat penutup para nabi itu di Al Imran 144 juga disebut Khatamin Nabiyyin. Kan ngejelek nggak tuh? Nah, mana nggak ada. Dibilang kita beriman. Ada ayatnya. Nah, sekarang sebentar lu berdua ya. Yang penting sudah ada pengakuan bahwa ini saya bacakan nih. Nih saya bacakan dulu, baru di sebentar saya bacakan. Wama Muhammadun tidak ada Abdullahnya di situ. Illa Rasulun. Wama Muhammadun illa Rasulun. Kan yang bertanyakan saya Muhammad bin Abdullah. Tidak ada di sini. Jadi kata kecuali Rasulun qad holat min qablihi Rasulun. Kan gitu. Apa mata au kutilal. Nah itu cerita kalau terbunuh apakah mau murtad atau tidak ya. Nggak, Anda kan hanya tahu baca Quran itu dengan lagu. Jadi gini bacanya kalau Anda baru percaya nih. Wa ma Muhammadun illa rasulun li rusulun. Harusnya enggak itu. Qalabtum 'alal aqabikum wa man yanqalib 'ala aqibahi falan yadurallahu syai'a wa sayajillahu syakirin. Nada apa coba itu? Nada Bayati kan kena? Apa Jiharkah? Anda tahu nggak itu nada? Itu kiroah mana? Nah, aduh, wah nggak ngerti nada bahasa. Coba tanya Nanang Kosim atau mungkin Muammar ZA, coba tanya. Nada itu nada apa? Bayati apa Jiharkah? Nah, jadi Bang Rudi selayar ini nggak ngerti mahorijul huruf. Si selayar ini nggak ngerti mahorijul huruf, nggak ngerti tajwid. Jadi mau menyalahkan Muhammad Aceh yang mantan ustadz gitu. Jadi Muhammad Aceh ini paling ditakuti nih oleh ulama karena pertanyaannya oleh si para kiai-kiai yang abal-abal. Karena pertanyaannya tidak pernah bisa terjawab. Monolog PMKC ini cuma bisa monolog gitu. Ketika udah dibantahkan bahwa Muhammad yang itu hanya Muhammad yang di Al-Quran, PMKC cuma bisa bolak-balik gitu tanpa bisa membawakan personifikasi itu dari kata Muhammad yang lain. Itu kata kitab kuning, paham nggak? Kitab kuning ini karangan Syekh Nawawi. Ini kata kitab kuning, bukan kata ke Al-Quran loh. Saya tunjukkan tadi itu sebenarnya kitab kuning. Jadi Anda sudah terus tunjukin ayatnya di mana? Kan nggak bisa nunjukin ya. Tadi nggak cukup Ali Imran 144. Nggak cukup, itu cerita Muhammad bukan bin Abdullah, itu nggak menjawab pertanyaan. Oke dulu ya, Bang Rudi. Ya, saya mohon izin karena ada janjian Zoom, ini udah ngebel ya. Oke. Makasih Bang Rudi. Jangan ini. Oke, makasih.